Keempat yang hari ini kita bahas adalah bahwa efek atau akibat daripada maksiat itu, yang keempat itu adalah pelaku maksiat itu sendiri akan susah berada pada tempat-tempat yang diidentikan dengan tempat-tempat kebaikan, dan mereka juga akan susah berada pada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang mereka itu adalah nuansa kelompok-kelompok yang soleh dan soleha. Ya, kita contohkan, pelaku maksiat itu akan susah diajak pada tempat-tempat yang baik, masjid umpama. Ya, masjid, musola, surau, langgar dan segala macamnya yang identik dengan tempat-tempat kebaikan itu, mereka akan sulit diajak untuk ke masjid, sulit diajak ya untuk ke musola, ke surau dan ke langgar. Ya, sulit sekali Bapak. Ya, tapi pada tempat-tempat yang lain mereka mau gitu. Nah, dan mereka juga sulit akan diajak pada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok itu berada di dalam suasana kesolehan. Misalnya di kajian, ya, di kajian. Misalnya ada acara-acara yang nuansanya adalah suasana ketaatan, mereka itu akan sulit di situ. Mereka itu merasa tak nyaman. Tak nyaman berada di masjid, tak nyaman berada di tempat-tempat kajian. Kalaupun mereka datang ke masjid, itu ibarat gelisah, Pak. Mau keluar saja. Kalaupun mereka mau bergabung dengan hal-hal yang berbau kesolehan, kajian atau taklim dan segala macamnya, seolah-olah dia tidak nyaman. Sama dengan burung dalam sangkar. Bagaimana burung dalam sangkar? Walaupun sangkarnya emas, tapi dia itu selalu ingin nak terbang. Begitulah orang pelaku maksiat itu. Ya, pelaku maksiat itu takkan nyaman itu. Ya, bapak bawa dia ke masjid, alasannya bermacam-macam itu. Ya, bapak bawa dia untuk sholat berjamaah, itu alasan bermacam-macam. Dan baju tidak berasih lah katanya, maaflah. Awak alunan dilai katanya, maaflah pakaian tak bersih. Ya, padahal dia bersih itu. Ya, bersih. Tapi karena diajak ke tempat yang nuansanya tempat-tempat ibadah, masjid, ya, surau dan langgar atau suasana semacam kajian, mereka itu susah. Ya, dan memang sudah dikatakan dalam satu pepatah itu kan, antara minyak dan air itu takkan pernah menyatu. Pelaku maksiat yaitu takkan pernah menyatu dengan orang-orang yang soleh dan tempat-tempat yang baik. Ya, dia lebih suka nanti kepada tempat yang basic mereka. Ya, karena mereka tidak nyaman berkumpul dengan orang-orang yang soleh, akhirnya apa? Nanti dia akan berusaha mencari lagi ke tempat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ke tempat apa? Pelaku-pelaku maksiat. Di masjid dia tidak betah, tapi di klub-klub dia betah. Ya, di kajian-kajian dia tak betah, tapi pada tempat-tempat yang haram dia betah. Itulah pelaku maksiat. Lalat itu Bapak. Ya, lalat itu dia akan selalu mencari yang namanya yang kotor, limbah, ya, bangkai. Dia takkan mau ke tempat yang bersih. Itu lalat. Sedangkan lebah itu dia akan selalu mencari tempat-tempat yang bersih. Ya, intisari, madu dan segala macamnya. Lebah itu kan menghasilkan madu dia. Sehingga ketika dia selalu berada dalam tempat-tempat yang baik, dia akan menghasilkan kebaikan. Ya, sebagaimana lebah menghasilkan madu, ya, lalat juga menghasilkan kotoran. Orang yang pelaku maksiat ini, ya, dia tetap akan melahirkan kekotoran. Kenapa? Pikirannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya akan sesuai di mana dia berkomunitas, di mana dia berada. Nah, ini dia, man. Sulitnya pelaku-pelaku maksiat ini diajak di dalam tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang bentuknya ketaatan. Ya, jadi